Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan mendemonstrasikan cara pembuatan alat uji daya hantar larutan elektrolit. Nah, berikut alat-alat yang perlu kalian siapkan ya. Nah, ini ada tempat baterai yang berisi 2, kemudian 2 buah batu baterai, kemudian lampu dan tempatnya yang sudah Ibu berikan kabel ya di sini untuk menyambung. Kemudian ada 2 buah kabel dan 2 buah paku. Kemudian Ibu menggunakan ini pisau kecil dan tempat bekas air mineral. Nah, langkah kerjanya yang pertama kita susun dulu baterai di wadahnya seperti ini ya. Ingat-ingat untuk menempatkan baterai dengan tepat, yaitu kutub positif dan kutub negatifnya harus sesuai ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tempatkan di sini ya anak-anak. Kalian menggunakan kardus yang telah dilapisi kertas juga boleh, ataupun bekas buku yang kalian lapisi kertas juga tidak apa-apa. Kemudian kita menggunakan selasi agar tempat baterainya ini tertempel seperti ini. Nah, nantinya kabel yang ada di tempat baterai ini kita lukai sedikit ya anak-anak, seperti ini. Nah, hal ini untuk mengambil atau memunculkan si tembaga yang berada di dalam kabelnya. Nah, dilukai seperti ini sedikit aja. Nah, sudah. Kemudian kita pilin, lalu kita tempatkan untuk lampunya yang ini seperti ini. Ujung yang kecil didekatkan sama yang baterai ini. Nah, ini Ibu menggunakan selasi. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, cara untuk menyambungkannya kita cukup memilin-milin saja kabelnya satu persatu seperti ini, pilin. Lalu yang 2 kabel ini ujung-ujungnya telah Ibu lukai ya. Nah, ini bisa kalian lihat yang lebih besar seperti ini atau lebih panjang itu permukaan tembaganya kita kaitkan dengan pakunya ini seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian untuk tembaganya yang kecil ini satu disambungkan sama lampu yang ini sama. Cara menyambungkannya tinggal dipilin-pilin aja. Nah, yang satunya disambungkan dengan yang kabel warna hitam dari tempat baterai. Jadi anak-anak, ini ya, bisa kalian lihat ya. Jadi ada baterai, kemudian kabelnya yang hitam disambungkan dengan kabel, di ujungnya ada paku sama baterai. Dari tempat baterai ada kabel merah, kemudian disambungkan sama lampu yang ini, yang apa namanya, lampunya di sini yang ada tutupnya warna ini ya, yang ujungnya yang kecil. Kemudian untuk ujung lampu yang dia besar dikaitkan sama kabel, kabelnya dikaitkan dengan paku. Nah, alatnya sudah jadi. Kalau mau ngecek kira-kira alat kita berhasil atau tidak, pakunya disatukan aja. Nah, seperti ini.
Kalau pakunya bersatu dan lampunya menyala, berarti alat kita sudah bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan pada tahapan untuk pengujian larutan. Nah, di sini Ibu menggunakan yang pertama larutan garam dapur. Nah, larutannya membuatnya bagaimana? Kalian silakan ambil 1 sendok garam dapur, kemudian kalian tambahkan air 50 ml sama larutan cuka. Sama sih, tinggal ditambahkan 1 sendok cuka makan, terus ditambahkan air 50 ml dan diaduk. Sama yang satunya adalah larutan gula pasir. Sama cara membuatnya, 1 sendok gula pasir ditambah air 50 ml. Nah, kemudian ini tempatnya botol aqua itu bisa ditempatkan di sini seperti ini, atau kita menggunakan tempat bekas biskuit juga bisa. Ini di sini Ibu menggunakan tempat bekas biskuit karena Ibu akan mengecek daya hantar ketiga larutan ya. Ibu tempatkan dulu. Ada garam dapur di sini, kemudian ada cuka di sini, larutan cuka, dan ada larutan gula pasir. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita tinggal mencelupkan kedua batang paku ke dalam larutannya. Nah, seperti ini anak-anak. Kelihatan ya? Kelihatan tidak anak-anak gelembungnya? Nah, ini kalian bisa lihat di situ gelembungnya sangat banyak ya. Gelembungnya banyak. Kemudian bagaimana nyala lampunya ya? Nah, ternyata lampunya menyala. Di sini timbul gelembung banyak, lampunya menyala. Kira-kira larutan garam dapur ini termasuk larutan apa ya? Nih, coba kalian lihat lagi, gelembungnya sangat banyak dan lampunya nyala. Nah, bisa disimpulkan bahwa larutan garam dapur di sini adalah larutan elektrolit kuat. Kemudian yang kedua, Ibu uji cobakan pada larutan cuka. Nah, ini kalian bisa lihat gelembungnya. Ini ya anak-anak gelembungnya. Gelembung yang terbentuk itu sedikit. Tapi apa yang terjadi pada lampu? Oh, ternyata lampunya tidak menyala. Nah, hal ini menunjukkan ada arus, tapi arusnya itu tidak sekuat larutan yang pertama. Berarti larutan cuka di sini termasuk larutan elektrolit lemah. Nah, yang ketiga, Ibu mengujinya pada larutan gula pasir. Apa yang terjadi anak-anak? Coba ya dilihat dulu. Kalian lihat ada gelembungnya tidak? Ada ya. Nah, timbul gelembung sedikit sekali dibandingkan yang cuka sedikit sekali. Jadi, kita lihat lampunya ternyata tidak menyala. Nah, berarti arusnya ada tapi sedikit sekali, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa larutan ini adalah larutan elektrolit lemah. Ada garam dapur di sini, kemudian ada cuka di sini, larutan cuka, dan ada larutan gula pasir. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kita tinggal mencelupkan kedua batang paku ke dalam larutannya. Nah, seperti ini anak-anak. Kelihatan ya? Kelihatan tidak anak-anak gelembungnya? Nah, ini kalian bisa lihat di situ gelembungnya sangat banyak ya.
gelembungnya banyak. Kemudian bagaimana nyala lampunya ya? Nah, ternyata lampunya menyala. Di sini timbul gelembung banyak, lampunya menyala. Kira-kira larutan garam dapur ini termasuk larutan apa ya? Nih, coba kalian lihat lagi, gelembungnya sangat banyak dan lampunya nyala. Nah, bisa disimpulkan bahwa larutan garam dapur di sini adalah larutan elektrolit kuat. Nah, kemudian yang kedua, Ibu uji cobakan pada larutan cuka. Nah, ini kalian bisa lihat gelembungnya. Ini ya anak-anak gelembungnya. Gelembung yang terbentuk itu sedikit. Tapi apa yang terjadi pada lampu? Oh, ternyata lampunya tidak menyala. Nah, hal ini menunjukkan ada arus, tapi arusnya itu tidak sekuat larutan yang pertama. Berarti larutan cuka di sini termasuk larutan elektrolit lemah. Nah, yang ketiga, Ibu mengujinya pada larutan gula pasir. Apa yang terjadi anak-anak? Coba ya dilihat dulu. Kalian lihat ada gelembungnya tidak? Ada ya. Nah, timbul gelembung sedikit sekali dibandingkan yang cuka sedikit sekali. Tapi kita lihat lampunya ternyata tidak menyala. Nah, berarti arusnya ada tapi sedikit sekali, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa larutan ini adalah larutan elektrolit lemah. Nah, tadi Ibu sudah demonstrasikan bagaimana cara pembuatan alat uji daya hantar larutan dan bagaimana cara untuk menguji dengan ketiga larutan tadi. Nah, setelah ini kalian akan mencoba di rumah untuk membuat alat terlebih dahulu. Kemudian nantinya kalian juga akan mempraktekkan secara sendiri bagaimana cara menguji larutan. Seperti itu ya anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Selamat siang.